Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari pada saat ini apapun keadaan dan kondisi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang dengan segenap hati untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Percaya pada saat kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, hadirat Tuhan akan kita rasakan. Dan Tuhan akan melawat setiap kita sore hari ini, dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapakku yang baik, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu, kami mau meninggikan namamu. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang diagungkan sore hari ini. Hadirlah Engkau Tuhan melawat setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di antara setiap kami. Dimanapun kami berada malam hari ini. Roh-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku
dan bebaskan ku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud menyembah, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskan ku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahmu. Dia ampuniku dan bebaskan ku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarmu ya Tuhan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskan ku. Dia ubah hidupku, haleluya. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sekali lagi, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya.
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Sembah Dia, oh haleluya. Syukur, hanya Engkau yang puaskan kami. Hanya Engkau Allah kekuatan kami. Hanya Engkau Allah sumber penghiburan kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati damai yang sejahtera dari Engkau. Oh syukur, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala keagungan hanya bagi nama-Mu. Syukur, haleluya, haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh Yesus, haleluya. Engkau mengundang setiap kami malam hari ini untuk kami boleh datang kepadamu. Di saat kami takut, di saat kami khawatir, di saat kami cemas, di saat kami gelisah Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau memperkuat iman dan roh kami untuk kami boleh memuji-Mu, untuk kami boleh menyembah-Mu. Yesus, Yesus. Kiara namanya Shandara namanya se. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan, hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan yang buruk menjadi baik. Yang susah Kau hiburkan, yang tidak ada damai Kau beri damai sejahtera, yang kekurangan Kau berikan kelimpahan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Oh, pada saat kami datang di hadapan-Mu, kami percaya hadirat-Mu melingkupi kami, hadirat-Mu menyembuhkan kami, hadirat-Mu memberikan sukacita di hati kami. Syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hiara namanya Shikiara namanya Shikara namanya Shik. Oh, kami hanya mau percaya kepadamu, kami hanya mau percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita mau sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan yang memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, amin. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan dengan segenap hati, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh menjadi anak kesayangan-Mu. Tuhan mengcover hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji akan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mau sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Dia adalah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi. Dan Dia Allah yang mencintai setiap kita. Haleluya. Biarlah dengan hati bersyukur kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, menambah pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Amin. Dia selalu ada buat saya dan saudara. Mari kita mau buka hati. Izinkan firman-Nya berbicara malam hari ini. Memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu
terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan, Kau selalu ajaib bagiku Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Katakan sekali lagi, Kau selalu ajaib. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Ya, amin. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku. Jalan-Mu tak terselami. Amin. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Percaya. Haleluya Yesus. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya. Kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada pengharapan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau buka hati kami untuk terima firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami butuh kekuatan yang daripada-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah dan menguasai hati dan pikiran dan telinga kami, untuk kami boleh tetap fokus kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga.
Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekali lagi saya katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jemaat yang di rumah, siapa yang merasakan bahwa perintah Tuhan itu berat? Kita merasa bahwa perintah Tuhan itu sulit untuk dilakukan. Siapa yang merasa seperti itu? Boleh angkat tangan. Atau siapa jemaat yang di rumah yang setuju bersama-sama dengan saya bahwa perintah Tuhan itu tidak berat? Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana bagi seseorang perintah Tuhan itu berat, merasa berat. Tetapi mengapa bagi seseorang itu perintah Tuhan tidak berat? Bahkan kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, jelas dikatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa yang membuat perintah Tuhan itu tidak berat, saudara? Tadi dikatakan di atas dikatakan bahwa inilah kasih kepada Allah. Artinya apa? Kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara cinta kepada Tuhan, kalau saudara benar-benar rindu menyenangkan Tuhan, saudara akan merasakan bahwa perintah Tuhan tidak berat. Karena dasar kasih itu yang membuat kita mampu untuk melakukan. Tapi kalau di hati kita tidak ada cinta akan Tuhan, tidak ada kasih akan Tuhan, saudara akan merasakan bahwa perintah Tuhan itu berat untuk dilakukan. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, mengenai ketaatan. Yang pertama, mengapa kita harus taat? Yang kedua, suara siapa yang harus kita taati? Suara siapa yang harus kita ikuti? Yang ketiga, apa dampak dari ketaatan kita kepada Tuhan? Kita masuk pada bagian yang pertama. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Sadarkah saudara bahwa perintah Tuhan itu diberikan untuk melindungi saudara dan saya. Perintah Tuhan berikan bukan untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk keuntungan Tuhan. Tapi keuntungan untuk saudara dan saya. Perintah Tuhan diberikan supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Karena Tuhan yang paling mengerti kehidupan kita. Contoh, misalnya saudara pergi ke sebuah toko elektronik, tiba-tiba kita beli HP, atau kita beli kulkas, atau kita beli mesin cuci. Ya, setelah saudara bayar, maka saudara akan terima barang itu dibungkus dalam kondisi yang rapi, dan di dalam dus itu pasti ada buku panduannya. Di sana ada instruksi-instruksi apa yang harus kita lakukan. Itu perintah-perintah yang disampaikan oleh buku itu untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Buku panduan itu bukan untuk yang jual, bukan. Tapi buku panduan itu untuk saudara dan saya yang membeli peralatan elektronik itu. Untuk apa? Supaya ketika saudara ikuti instruksi-instruksi buku panduan itu, saudara bisa menggunakan barang yang saudara beli itu dengan maksimal. Tidak salah. Saya pernah beli mesin cuci. Saya teringat kira-kira 4 tahun yang lalu mungkin ya. Saya beli mesin cuci di Bangkalan sini. Saya sudah terbiasa pakai mesin cuci. Ya, jadi sudah beberapa kali ganti dan saya sudah ngerti gimana caranya mengoperasikan mesin cuci. Jadi ketika mesin cuci yang baru itu datang, saya enggak usah baca buku panduan itu, enggak usah saya ikuti, karena saya sudah mengerti. Dan apa yang terjadi? Ketika saya mulai mencuci, error. Dengan cara yang pernah saya lakukan, sudah saya hafal bagaimana mencuci dengan mesin cuci, sepertinya sudah saya hafal. Dan ketika coba lagi saya error.
Saya datang ke tokonya, kau error Pak, diganti dengan mesin yang baru. Dilakukan dengan cara yang sama, error lagi. Sampai akhirnya tukangnya datang. Tukangnya datang dan kemudian berkata, Pak salah. Kenapa? Ini jadi selang pembuangan itu nggak boleh diturunkan langsung saudara. Jadi mesti digantung dan sebagian ada yang menjulur ke bawah. Nah kebiasaan saya dulu selang itu ya mesti diulurkan ke bawah semuanya. Tapi yang baru ini nggak boleh, harus ada bagian digantung sehingga air itu nggak keluar. Makanya mengapa ketika saya pakai jadi error terus saudara. Mengapa? Karena saya tidak ikuti panduannya. Saya tidak baca instruksinya. Akibatnya apa? Saya merasa gagal. Untuk siapa sebetulnya buku panduan? Untuk saya yang beli. Demikian juga dengan perintah Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan perintah-perintahnya buat kita. Itu untuk siapa? Bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi untuk keuntungan saudara dan saya yang mengikuti perintah itu demi kebaikan kita. Misalnya saudara pergi ke sebuah tempat, ya, tiba-tiba di tempat itu ada pagar dan di sana ada tulisan, jangan pegang tegangan tinggi. Bisa enggak kita ketika kita sampai di lokasi itu, zaman sekarang kok masih larang-larang. Ya, zaman sekarang kok masih diperintah-perintah. Kemudian kita coba pegang pagar itu saudara. Karena kita merasa ini zaman now, zaman sekarang sudah zaman maju, enggak usah dilarang-larang. Ketika saudara pegang, saudara akan kena setrum. Dan bisa berakibat kehilangan nyawa. Untuk siapa? Perintah itu ditulis bukan untuk perusahaannya, bukan untuk pemilik rumahnya, untuk orang yang ada di sekitar situ, untuk kebaikan orang yang ada di sekitar situ. Ya, tulisan itu untuk melindungi saudara dan saya. Perintah itu ditulis untuk memberitahukan kepada saudara bahwa daerah itu berbahaya. Kalau Tuhan bilang melalui firman-Nya dia memberikan perintah, ampuni saudaramu. Ampuni saudaramu yang berbuat salah kepadamu. Kemudian kita mengatakan tidak bisa Tuhan, itu terlalu sakit. Itu terlalu sakit Tuhan. Tuhan tidak tahu sih bagaimana rasanya sakit hati. Justru kalau boleh saya katakan Tuhan tuh sangat ngerti bagaimana rasanya sakit hati karena dia pernah dikhianati oleh para murid-muridnya. Dia tahu apa itu sakit hati. Oleh sebab itu dia memberikan perintah. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memberikan perintah ampuni saudaramu yang bersalah kepadamu. Karena apa? Dengan cara saudara mengampuni, saudara dilepaskan. Ketika saudara melepaskan pengampunan, saudara dibebaskan dari belenggu. Sehingga saudara tidak terintimidasi oleh masa lalu. Saudara bisa bebas melakukan aktivitas di kemudian hari dengan hati yang lega tanpa ada beban kehidupan masa lalu saudara. Yesus tahu ketika dia memberikan perintah ampuni saudaramu yang bersalah kepadamu, itu untuk siapa? Bukan untuk Tuhan. Untuk saudara dan saya yang merasa sakit hati supaya dibebaskan. Itu untuk kepentingan kita. Itu untuk memproteksi kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan perintah, beri perpuluhan, bawa perpuluhanmu, tabur. Ya, siapa yang diberi, siapa yang memberi, dia akan diberi. Apakah Tuhan butuh uang kita? Apakah Tuhan merasa bahwa dia sangat memerlukan uang kita sehingga kita diperintahkan untuk bisa memberi dan menabur? Tidak, saudara. Perintah itu diberikan untuk kepentingan saudara dan saya. Karena apa? Ketika saudara menikmati buah berkat Tuhan. Ingat, di dalam buah itu ada biji. Biji gak boleh kita makan. Biji adalah bagian yang harus kita tabur, kita tanam di tanah. Karena dengan biji itu kita akan bisa menikmati buah-buah yang besar di kemudian hari. Tuhan memberikan prinsip ini supaya menjaga kelangsungan hidup kita
supaya tetap berkelanjutan dari hari demi hari. Sehingga berkat Tuhan tidak putus. Ada bagian yang kita makan, ada bagian yang harus kita tabur, kita kembalikan, kita tanam. Tuhan memberikan perintah untuk siapa? Supaya kita bisa menikmati kelangsungan hidup kita, menikmati berkat Tuhan dari hari demi hari tanpa ada putus-putusnya. Ini pada bagian yang pertama, saudara. Sebetulnya, mengapa kita harus taat? Kita harus taat karena ketika kita taat, itu untuk kelangsungan kebaikan hidup kita. Untuk proteksi hidup kita, untuk melindungi hidup kita sendiri. Mengapa kita harus taat? Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita bersama. Yang kedua, saudara, suara siapa yang harus kita taati? Suara siapa yang harus kita ikuti? Ya, dalam kitab Markus 5 ayat yang ke-36 di sana dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara ingat kisah tentang Yairus, kepala rumah ibadat yang menghampiri Yesus. Yesus, tolong, anakku sakit dan hampir mati. Yesus berkata, oke, kita ke sana. Mereka berangkat dalam perjalanan, rupanya mereka terhalang. Kenapa? Ada wanita 12 tahun yang menjamah jubah Yesus. Sehingga akhirnya wanita ini menerima kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya dan pendaharannya berhenti seketika. Dia disembuhkan. Nah, rupanya ketika Yesus merasa ada kuasa yang keluar, dia berhenti. Siapa yang jamah saya? Siapa yang pegang saya? Nah, rupanya akhirnya kita tahu terjadi perbincangan antara Yesus dan wanita 12 tahun yang pendarahan yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara jadi Yairus, ya, bisa saudara bayangkan bagaimana perasaan Yairus? Yairus ini sedang buru-buru, saudara. Dia sedang kepingin Yesus segera sampai di rumahnya. Tapi hari itu dia terhenti. Yesus berhenti, masih ngobrol. Bisa sudah bayangin bagaimana perasaan Yairus. Tuhan bawa cepetan, ayo ngobrol sambil jalan aja lah menuju ke rumah. Ojo berhenti, jangan berhenti. Bisakah sudah bayangkan bagaimana perasaan Yairus saat itu? Dia sedang dalam kondisi tertekan karena apa? Anaknya sudah hampir mati. Anaknya sudah hampir mati tapi Yesus masih ngobrol dengan wanita 12 tahun yang disembuhkan. Saya bersyukur bahwa Alkitab tidak menuliskan kemudian Yairus marah-marah, jengkel, emosi, ngomel sama wanita yang diajak ngobrol sama Tuhan Yesus itu karena menghambat perjalanan Tuhan Yesus untuk sampai ke rumahnya. Justru di tengah situasi yang sedang hancur, saat pengharapan Yairus sudah mati karena mendengar anaknya. Jadi ketika Yesus sedang ngobrol dengan wanita 12 tahun ini, tiba-tiba ada utusan dari rumahnya dan mengatakan, sudah, anakmu sudah mati. Tidak usah ngerepoti guru, anakmu sudah mati. Bayangin saudara, tadi iman Yairus yang begitu luar biasa karena Yesus sedang berjalan ke rumahnya, itu timbul iman, timbul pengharapan yang besar untuk bisa menerima kesembuhan dari anaknya. Tapi ketika dia mendengar ada utusan dari rumahnya mengatakan anakmu sudah mati, tidak usah ngerepoti guru. Bisa saudara bayangkan bagaimana perasaan Yairus. Di tengah-tengah situasinya yang sedang hancur, imannya yang sedang hancur karena mendengar anaknya sudah mati, pengharapannya pun juga sudah pupus karena mendengar anaknya sudah mati. Tiba-tiba Yesus berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang utusan rumahnya yang mengatakan anakmu sudah mati. Ya, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ya, saya mau tanya, kalau saudara jadi Yairus, di satu sisi ada berita yang mengatakan bahwa anakmu sudah mati. Anakmu di rumah sudah mati, jangan ngerepoti guru. Tapi di sisi yang lain Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Bukankah dilema ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan?
Sementara fakta mengatakan cari pekerjaan hari-hari ini sulit. Karena orang yang sudah bekerja saja di PHK, dirumahkan. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan itu akan memelihara kehidupan orang-orang percaya. Di saat kita sedang membutuhkan pekerjaan, firman Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Suara siapa yang akan saudara dengar? Mana yang saudara dengar? Suara siapa yang akan saudara percayai? Karena ada banyak orang dalam situasi seperti sekarang ini. Mereka akan menghadapi dilema. Yang satu berkata negatif, yang satu berkata positif. Yang satu sesuai dengan fakta yang mengatakan sudah tidak ada pengharapan. Tapi firman Tuhan berkata percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Suara siapa yang akan saudara dengar? Suara siapa yang akan saudara ikuti? Percaya kepada fakta atau kenyataan yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara yang benar-benar terlihat dengan mata jasmani kita, atau percaya kepada perkataan firman Tuhan bahwa tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Perkataan orang-orang rumah yang mengatakan anakmu sudah mati, Yesus tidak menghiraukan. Sepertinya apa? Yesus sedang berusaha mengecilkan suara itu di hati Yairus. Dan dia memperbesar volume yang berbeda. Jangan takut, percaya saja. Suara negatif sepertinya sedang diperkecilkan di telinga Yairus. Dan Yesus memperbesar suara iman yang dia perkatakan percaya saja, jangan takut. Tahukah saudara? Kemampuan saudara untuk mengecilkan dan mematikan suara-suara negatif dan mulai memperbesar suara-suara yang positif, itu akan sangat menentukan iman saudara akan bergerak kemana. Kalau saudara memperbesar suara-suara yang negatif, imanmu pasti akan jadi lemah. Tapi kalau saudara mulai memperbesar suara-suara positif, perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan pengharapan firman Tuhan, saya percaya imanmu akan bangkit. Dan engkau akan percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Taat itu sebetulnya artinya percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Tidak peduli apa faktanya, tidak peduli apa kenyataannya. Yang penting saudara percaya kepada apa perkataan firman Tuhan. Bangun bahtera. Orang-orang berkata, ngapain kamu bangun bahtera di atas gunung lagi. Tapi firman Tuhan berkata bangun bahtera. Itu puluhan tahun Nun bangun bahtera saudara. Suara negatif, suara positif, Nuh ikuti suara positif. Nuh ikuti suara Tuhan. Abraham pergi ke tempat yang aku janjikan. Itu kata firman Tuhan. Mungkin orang-orang rumahnya berkata, ngapain Abraham, kamu sudah tua, kamu sudah 75 tahun. Sudah nikmati aja hidup. Suara negatif datang. Suara positif datang dari Tuhan. Abraham memilih, aku mau ikuti suara Tuhan. Petrus sepanjang malam dia berusaha cari ikan, menebar jala kiri kanan, muka belakang, dia tebar jala, tidak dapat apa-apa. Ketika Yesus datang, ketika Yesus pinjam perahu Petrus, dan kemudian dia berkata kepada Petrus, Petrus sekarang tebarkan jalamu. Faktanya sepanjang malam dia sudah susah payah untuk berusaha menjala ikan, tapi tidak dapat satu ekor pun. Itu suara-suara negatif yang datang dalam perasaan Petrus. Tapi hari itu ada suara positif yang mengatakan tebarkan jualamu, itu suara Tuhan. Petrus berkata, sekalipun aku tahu sudah sepanjang malam aku tidak dapat apa-apa, tapi karena engkau yang nyuruh. Karena ada suaramu, aku mau ikuti suaramu. Dan akhirnya apa kita tahu? Petrus mendapat ikan yang sangat besar dan luar biasa. Hari ini di tengah-tengah situasi masalah kondisi yang sedang dihadapi, yang mungkin berat bagi saudara, bagi setiap orang. Suara siapa yang saudara dengar? Mau dengar suara perkataan orang banyak? Mau dengar perkataan fakta atau kenyataan? Atau mau belajar mendengar dan taat kepada suara Tuhan? Dan saya percaya orang yang melakukan, mengikuti suara Tuhan tidak akan pernah dikecewakan.
Yang ketiga, yang terakhir, apa dampak dari sebuah ketaatan? Ya, kalau kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16 sana dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ketaatan itu ternyata dampaknya adalah berkat Tuhan yang luar biasa kalau saudara taat. Ketika saudara ikuti di tengah-tengah dilema suara negatif atau suara positif yang saudara ambil, dan kau memutuskan aku mau ikut suara Tuhan sekalipun tidak umum, sekalipun tidak masuk akal mungkin, tapi karena ini suara Tuhan aku mau ikuti, ternyata ketaatan itu membawa dampak yang besar. Ketaatan itu membawa berkat Tuhan datang secara berkelimpahan. Kita tahu minyak dalam buli-buli ini sudah sedikit, tepung juga sudah sedikit. Itu makanan terakhir yang akan mereka buat dan mereka makan. Setelah itu tidak ada lagi, mereka mati. Tapi ketika dia taat akan surat Tuhan yang datang lewat Nabi Elia bahwa buat lebih dahulu bagiku roti bundar kecil. Janda ini taat. Dan setelah itu kita tahu bahwa akhirnya minyaknya tidak pernah habis. Ya, tepungnya pun juga tidak pernah habis. Berkat Tuhan berkelimpahan. Di musim kemarau, di musim kering, mereka terpelihara dengan sempurna. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini singkat sekali, sederhana. Mana yang akan saudara pilih? Di tengah situasi yang sedang berat, situasi yang sedang sulit, pilihlah. Saya sarankan pilihlah untuk tetap ikuti suara Tuhan. Sekalipun suara itu mungkin kecil. Suara itu mungkin tidak masuk akal. Tidak umum. Bahkan mungkin tidak logis. Tapi kalau itu datang dari Tuhan, lakukan. Karena suara itu yang akan membawa hidupmu bisa menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib di tengah situasi yang sulit. Ya, karena ketika kita taat, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Ketika kita taat, sebetulnya kita sedang mengizinkan Tuhan memproteksi, melindungi, menjaga kehidupan kita. Membersihkan hati kita dari rasa sakit hati. Membuat hidup kita tetap terjaga dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami tetap taat kepada Tuhan dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Sekalipun mungkin itu sulit dan mungkin tidak masuk akal, tidak umum. Tapi kami belajar untuk taat akan suara Tuhan. Karena kami percaya ketika kami taat akan suara Tuhan, hidup kami tidak pernah dikecewakan. Kami akan tetap menikmati proteksi perlindungan Tuhan yang ilahi, yang akan terus memelihara setiap kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang di rumah Tuhan. Mereka yang sudah mendengar firman Tuhan di tengah situasi yang sedang sulit di hari-hari ini. Supaya iman dan pengharapan mereka tidak pernah berkurang. Iman dan pengharapan mereka tetap semakin kuat, semakin besar dan semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga akhirnya mereka bisa menikmati perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa yang Tuhan sediakan buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, biar itu menjadi bekal yang kuat dalam kehidupan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini, untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan, menang menghadapi segala masalah, tetap kuat menghadapi setiap persoalan. Karena kami yakin Tuhan yang luar biasa tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah yang sudah Tuhan berkati dengan luar biasa pada malam hari ini. Mari angkat tangan jemaat yang dikasih Tuhan yang di rumah, buka hati dengan lebar, kita percaya berkat Tuhan dicurahkan buat kita pada malam hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, persekutuan yang manis, yang akrab, yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sejak malam hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.